Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mara Finanti dengan NIM 41033402191040 kelas A1 Ekonomi Prodi Manajemen. Video ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari soal ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 1 yang diampu oleh dosen Ibu Yulianita Rahayu, SE MBA. Nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia dan bagaimana hubungannya dengan proses manajemen. Jawabannya, manajemen sumber daya manusia atau Human Resource Management adalah proses untuk memperoleh, melatih, menilai, dan mengurus karyawan, serta orang-orang di dalam perusahaan, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Fungsi-fungsi pokok manajemen ini memiliki hubungannya dengan proses manajemen, seperti diantaranya yang pertama, ada fungsi perencanaan. Fungsi ini melaksanakan tugas dalam perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan sumber daya manusia. Yang kedua, fungsi pengorganisasian, di mana fungsi ini menyusun suatu organisasi dengan mendesain struktur dan hubungan antara tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh tenaga kerja dengan dipersiapkan. Yang ketiga, fungsi pengarahan. Fungsi ini memberikan dorongan untuk menciptakan kemauan kerja yang dilaksanakan secara efektif dan efisien. Yang keempat, fungsi pengendalian. Fungsi ini melakukan pengukuran-pengukuran antara kegiatan yang dilakukan dengan standar-standar yang telah ditetapkan khususnya di bidang tenaga kerja. Nomor 2, berikan contoh mengenai bagaimana konsep dan teknik manajemen sumber daya manusia dapat berguna bagi semua manajer. Jawabannya, konsep dan teknik yang dibutuhkan untuk menyampaikan aspek orang atau personalia dari pekerjaan manajemen dilakukan dengan berbagai teknik. Yang pertama, melakukan analisis pekerjaan, yakni menentukan pekerjaan setiap karyawan. Yang kedua, merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan merekrut calon karyawan. Yang ketiga, memilih calon karyawan. Yang keempat, mengorientasikan dan melatih karyawan-karyawan baru. Yang kelima, mengatur upah dan gaji. Yang keenam, memberikan insentif dan keuntungan. Yang ketujuh, menilai presentasi. Yang kedelapan, berkomunikasi dengan mewawancarai, memberikan konseling, dan memberikan ilmu disiplin. Yang kesembilan, melatih dan mengembangkan para manajer. Yang kesepuluh, membangun komitmen karyawan. Beberapa teknik manajemen sumber daya manusia yang dijelaskan tadi dapat membantu manajer untuk meningkatkan laba dan kinerja tim perusahaan. Contoh aktual dari teknik manajemen dapat berguna bagi manajer seperti di pabrik pengemasan One Bulk Corp, manajer melatih penyelia untuk menetapkan dan mengkomunikasikan sasaran kerja harian. Manajer melacak pencapaian sasaran harian dengan kartu skor tim. Karyawan menerima pelatihan khusus untuk memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan yang dibutuhkan. Sehingga dalam 12 bulan produksi, perusahaan tersebut naik 84 juta kaleng. Keluhan pelanggan pun turun sebanyak 50% dan pengembalian terhadap modal pabrik meningkat sebesar 53 juta. Nomor 3, sebutkan dan jelaskan teknik-teknik perencanaan sumber daya manusia. Jawabannya ada pertama, secara ilmiah. Diartikan bahwa perencanaan sumber daya manusia dilakukan berdasarkan atas hasil analisis dan data informasi dan peramalan-peramalan atau forecasting dan perencanaan yang baik. Yang pertama ada peramalan kebutuhan.
atau recruitment forecast adalah aktivitas penentuan jumlah, keterampilan, dan lokasi karyawan yang akan dibutuhkan organisasi di masa mendatang dalam rangka mencapai tujuan-tujuannya. Peramalan tersebut mencerminkan berbagai faktor seperti perencanaan produksi dan perubahan produktivitas. Peramalan kebutuhan akan menentukan besarnya permintaan akan sumber daya manusia. Yang kedua, ada peramalan ketersediaan, yakni aktivitas untuk memperkirakan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan karyawan-karyawan dengan keterampilan yang dibutuhkan. Dan dari mana sumbernya? Dalam rangka meramalkan ketersediaan, penawaran sumber daya manusia, manajer sumber daya manusia mengamati sumber-sumber internal, yakni dengan para karyawan yang dipekerjakan pada saat ini, dan sumber-sumber eksternal, yang seperti pasar tenaga kerja. Ramalan kebutuhan sumber daya manusia meliputi ramalan para ahli, atau disebut juga judgment teknik, yaitu ramalan yang didasarkan pada penelitian para ahli. Yang kedua ada analisis kecenderungan atau trend analisis, yakni mempelajari variasi dalam tingkah pekerjaan perusahaan selama beberapa waktu terakhir. Yang selanjutnya ada budget and planning analysis, yaitu dari jumlah budget yang disetujui, di dalamnya juga telah tercermin kebutuhan pegawai yang pada umumnya dilakukan setiap departemen yang ada dalam perusahaan. Yang selanjutnya ada new venture analysis, yaitu menghitung jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dengan membandingkannya dengan pembukaan usaha baru yang pernah dilakukan oleh perusahaan lain. Yang selanjutnya ada computer analysis, yaitu suatu program perhitungan yang dilakukan oleh komputer melalui rumus-rumus matematika, rasio-rasio, atau indeksasi dan ekstrapolasi secara bersama-sama. Yang selanjutnya ada statistical analysis, adalah teknik yang mempertimbangkan perubahan bergesernya tuntutan terhadap kebutuhan sumber daya manusia dan hasilnya lebih akurat untuk perencanaan sumber daya manusia jangka panjang. Yang selanjutnya ada secara non-ilmiah, diartikan bahwa perencanaan sumber daya manusia hanya didasarkan pada pengalaman, imajinasi, dan perkiraan perencanaannya saja. Nomor 4, jelaskan bagaimana Anda akan melakukan sebuah analisis pekerjaan. Yang pertama, tahap pertama yakni persiapan analisis pekerjaan dengan beberapa langkah. Seperti yang pertama, identifikasi pekerjaan. Yang kedua, penyusunan daftar pertanyaan. Yang kedua, ada tahap kedua yakni mengumpulkan data dengan beberapa langkah seperti observasi, wawancara, kuesioner, maupun kombinasi dari keduanya. Yang ketiga, ada tahap ketiga yakni penyempurnaan data dengan langkah menganalisis dengan memilih data mana yang berguna dan data mana yang tidak berguna. Yang selanjutnya ada menyaring data yang relevan atau tidak relevan, kemudian mereview informasi yang terkumpul bersama dengan orang-orang yang bersangkutan. Yang nomor 5, apakah menurut Anda semua perusahaan benar-benar dapat berhasil tanpa deskripsi pekerjaan yang terperinci? Berikan alasannya. Jika jawabannya iya atau tidak. Jawabannya menurut pendapat saya tidak, karena deskripsi pekerjaan itu sangat penting. Bertujuan untuk menguraikan fungsi-fungsi, tugas-tugas, tanggung jawab, wewenang, kondisi kerja, dan aspek-aspek pekerjaan yang akan dilakukan. Oleh karena itu, jika tidak ada deskripsi pekerjaan, maka karyawan akan kebingungan dalam melaksanakan pekerjaannya karena tidak mengetahui apa yang harus dikerjakan sesuai dengan
posisi yang dipegangnya, atau bahkan mengalami tumpang tindih dalam melaksanakan pekerjaan. Tumpang tindih terjadi karena tidak adanya komunikasi yang baik yang membuat kerja kita menjadi tidak kondusif. Akibatnya, produktivitas kerja kita pun akan menurun. Oleh karena itu, dengan deskripsi pekerjaan, maka pekerjaan akan lebih teratur. Dengan pengelolaan tanggung jawab sudah diberikan kepada masing-masing bagian karyawan. Sehingga pekerjaan pun akan terarah dan tujuan perusahaan pun akan tercapai. Nomor 6, jelaskan secara singkat setiap langkah dalam proses rekrutmen dan seleksi. Jawabannya, yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan perusahaan dengan melakukan perencanaan dan pelamaran pekerjaan untuk menetapkan tugas-tugas dari posisi untuk diisi. Putuskan posisi apa yang harus diisi melalui perencanaan dan peramalan angkatan kerja. Yang kedua, dengan membangun sekelompok calon kandidat untuk pekerjaan ini dengan merekrut calon-calon internal ataupun eksternal. Yang ketiga, meminta pelamar kerja untuk mengisi formulir lamaran dan melakukan suatu wawancara penyaringan awal. Yang keempat, gunakan berbagai teknik seleksi seperti tes, penyelidikan latar belakang, dan pengujian fisik untuk mengidentifikasi dan menyaring calon karyawan. Yang kelima, putuskan siapa calon kandidat yang akan diberi penawaran dengan mengirimkan kepada penyelia yang bertanggung jawab. Yang keenam, meminta para calon untuk mengikuti satu atau lebih wawancara seleksi dengan penyelia dan pihak-pihak relevan lain. Nomor 7, untuk jenis pekerjaan apakah menurut Anda wawancara tidak terstruktur menjadi bentuk yang paling tepat? Jelaskan alasannya. Jawabannya, menurut saya, seperti pekerjaan penjaga toko kelontongan. Karena saat mewawancarai pelamar untuk karyawan penjaga toko, sifat wawancaranya lebih seperti interview yang tidak memiliki arah pembicaraan dengan jelas. Pembicaraan akan berlangsung dalam suasana yang bebas dan lebih santai, bahkan seringkali di depan karyawan lain dan pembeli langsung. Tidak ada ruangan khusus untuk interview. Serta biasanya pemilik toko terus mengejar poin-poin yang ingin diketahui seiring poin-poin tersebut muncul sebagai respon terhadap pertanyaan dari pelamar kerja. Sehingga pembicaraan menjadi tidak fokus karena alur pembicaraannya menyimpang ke arah lain. Kedelapan, jelaskan mengapa penetapan kebijakan kompensasi harus sejalan dengan strategi bisnis perusahaan. Jawabannya, karena untuk mencapai tujuan kompensasi tersebut, maka perusahaan harus mengkaitkannya dengan strategi bisnis yang akan dicapai serta budaya yang ada di perusahaan tersebut. Sehingga terjadi keselarasan antara apa yang ingin dicapai oleh perusahaan dan iklim perusahaan tersebut dengan strategi kompensasi yang akan diterapkan. Jangan sampai terjadi di mana misalnya yang pertama, kondisi perusahaan dan industri perusahaan tersebut sedang menurun, namun diterapkan strategi kompensasi yang agresif, di mana pemberian kompensasi karyawan di atas rata-rata pasar. Yang kedua, iklim perusahaan atau budaya perusahaan yang mengedepankan kerjasama tim dalam pencapaian tujuan organisasi, namun strategi kompensasi yang diterapkan lebih banyak menghargai pencapaian individu. Hal-hal tersebut
kadang terjadi sehingga dapat dilihat suatu perusahaan yang labanya terus menurun, namun kompensasi yang diterima karyawan lebih dari rata-rata pasar. Dengan mempertimbangkan hal tersebut dan dikombinasikan dengan strategi bisnis dan budaya di perusahaan, akan menghasilkan strategi kompensasi yang cukup ideal. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.